dengan saya lagi, Edi Mulyadi. Di sebelah saya ada emak-emak cantik, tapi pasti bukan punya kita, punya suaminya. Namanya Dewi ya? Iya. Dewi siapa, Wi? Nama saya Dewi Herawati. Dewi Herawati. Tapi yang keren, Dewi ini adalah ketua Espas. Mama Smart Pejuang Andalan Sejati. Wow, Espas. Dulu Espas itu Daihatsu ya. Oke, nih kita ngobrol-ngobrol sama Dewi ini karena dia dengan teman-teman gerombolan mamanya, sorry saya bercandain ya, sebenarnya rombongan mamanya, itu pernah datang ke Komnas HAM ya. Kalau nggak salah Desember tanggal 18 ya, 2020. Itu untuk apa? Coba ceritain gimana nih ceritanya nih? Gini, halo Mama, kami dari Espas. Ayo terus. Apa namanya komunikasi dulu nih sama Bang Edi ya. Saya ingin menceritakan kenapa kami kok datang ke Komnas HAM. Jadi sesuai kondisi negeri ini ya, kayaknya banyak sekali tuh yang bikin kita gemes gitu loh, kayaknya bikin kita kesel, bikin mak-mak emosi gitu loh, dan bikin mak-mak marah gitu. Nah dari situ kami kebetulan Espas kan komunitas mak-mak ya, dari situ kami harus berjuang, harus ikut peduli dengan kondisi negeri ini. Oleh karena itu, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, dengan peristiwa-peristiwa yang sudah ada di negeri ini, yang bikin kesal mak-mak, akhirnya Keselnya kenapa? Emang negeri ini kenapa? Kan baik-baik aja kan? Mungkin cebok-cebok masih bahagia walaupun semua warga naik. Benar. Ya kesel loh Bang. Contohnya ya, kita ini yang berseberangan sama pemerintah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi kita nih emak-emak ini sebetulnya menyuarakan hati untuk berjuang gitu loh. Sebenarnya tidak ingin bermusuhan. Tapi ternyata kondisi yang ada itu membuat kita jadi jengkel dengan dengan pemerintahan ini gitu loh. Mungkin nggak tahu apanya yang salah, tapi ternyata hukumnya itu memang semakin tidak benar. Apa misalnya apa? Yang nggak benar tuh apanya misalnya? Ya contoh, ketika kita bersuara itu kita ditangkap. Teman-teman aktivis kita banyak yang ditangkap. Tergantung bersuara, kalau Jokowi 3 periode masa ditangkap? Mungkin kita tidak itu yang salah kayaknya ya. Karena kita beda jalur gitu loh. Bukan Jokowi 3 periode, tapi kalau bisa ganti presiden yang amanah dan sesuai dengan keinginan rakyat gitu loh. Maksudnya sekarang nggak amanah gitu, nggak sesuai dengan rakyat? Iya sebetulnya bisa dibilang begitu ya. Karena kekesalan kita itu sudah berlapis-lapis loh, sudah berlipat-lipat lah Bang. Nah oleh karena itu makanya kita kembali ke mencoba memperjuangkan hukum, apakah masih dipedulikan gitu loh. Makanya kita mencoba ke Komnas HAM ya kan. Oke, ke Komnas HAM tuh mau ngapain? Mau main halma, congklak? Ya kita karena ada beberapa peristiwa yang terjadi ya di negara ini ya. Contohnya penangkapan aktivis secara brutal ya. Kebetulan teman-teman kita sendiri nih dan mereka di penjara gitu kan, dengan alasan yang tidak jelas, dengan kasus yang tidak jelas dan kasus dibikin-bikin gitu. Harus mengorbankan dirinya dan keluarganya di penjara selama minimal 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Masalahnya kenapa mereka di penjara ditangkap tuh kenapa ya? Ya nggak jelas juga, katanya karena demo dan karena itu makar gitu loh Bang. Nah itu yang pertama, yang kedua kriminalisasi ulama. Dimana ketika ulama bersuara agak vokal, nah itu kayaknya dibilang provokator, dibilang menebar kebencian gitu loh, ya kan? Nah itu kan padahal kita bersuara tuh udah dari puluhan tahun sebelum presiden ini ada ya Bang ya. Tapi kenapa kok semakin pembungkaman kita bersuara keras tetapi semakin tidak diterima gitu. Nah kemudian lanjut dengan peristiwa tewasnya 6 laskar FPI gitu loh. Nah itu kita juga sedih sebagai mama karena kebetulan yang ditembak atau yang meninggal itu masih kecil-kecil gitu loh, masih muda-muda ya. Dia kayaknya sayang masa depannya tuh harus putus gitu loh. Nah itu kita ingin bersuara gitu, mencoba mencari keadilan. Tolong dong Pak gitu loh.
coba dong hukum ditegakkan, ini suara mama loh. Itu aja sebenarnya. Terus Mama tuh kejadian emang apa? kalau datang ke Komnas HAM itu apa? Yang diharapkan tuh apa? Ya, Dari Komnas HAM itu apa? Komnas HAM tuh ayo dong juga bersuara gitu loh, berani gitu untuk peduli dengan resahnya rakyat gitu, resahnya apa namanya hukum yang tidak memihak gitu loh, tidak hukum yang berpihak, jadi dia tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu loh. Tapi kan soal 16 kan Komnas HAM udah bikin laporan. Yang walaupun laporannya itu ternyata saya kan TP3 nih, tim pengawal peristiwa pembunuhan 16 Laskar, TP3. Ketuanya itu Dr. Abdullah Herhamahwa. Sekretarisnya Bang Marwan Batubara. Dan itu ternyata Ustaz Sambo ya? Ustaz Sambo enggak, bukan. Jadi ternyata laporannya Komnas HAM itu sumir dan menutup-nutupi, bahkan menutup-nutupi peristiwa yang sebenarnya. Itu sebetulnya TP3 ya, TP3 itu terbentuk setelah kita melapor gitu loh. Jadi kita dulu lapor, ya kan, bulan Desember. Nah, terus akan ditindaklanjuti 1 minggu kemudian. Tapi ternyata kita tunggu sampai 1 bulan di awal 2020, ternyata tetap tidak ada responnya gitu Oke, loh. nanti ada tanda terima ya? Ada tanda terima. tanda terimanya. Nah, ini nanti saya kasih dari tanda terima ini dari Espas ke Komnas HAM ya. Ya. Minta audiensi tanggal 18 Desember. Jadi kira-kira 11 hari setelah peristiwa pembunuhan 16 Laskar di Iya, kilometer 50. kita ya? langsung bersikap, emak-emak Satu langsung pekan bersikap. kemudian. Nah, gimana waktu itu diterima atau bagaimana? Diterima, dia bilang oke, Ibu Dewi, ini nanti akan kita tindak lanjuti 1 minggu, nanti akan ditelepon karena mereka akan memilih komisioner dari Komnas HAM siapa yang akan audiens. Yang ngomong gitu komisioner apa petugas penerima surat? Jadi kita secara resmi gitu ya, jadi kita sudah diarahin, Ibu harus terima surat ini dulu, ya kan? Dan ini kita resmi masuk di kantornya gitu, di data KTP saya juga diminta loh, ya. Akhirnya terbitlah surat ini gitu. Nah, yang ngomong mau diterima seminggu kemudian tuh petugasnya. Memang petugas yang khusus, jadi mbak iya. administrasi memang yang diarahin sama waktu itu kita ketemu sama komisioner yang ada di situ. Harus daftar dulu katanya. Dan ternyata sampai sekarang sudah setelah 10 bulan dari Desember. kita sudah datang lagi untuk kedua kalinya loh. Untuk memfollow up gitu loh. Kenapa sih kok nggak maksudnya nggak direspon gitu loh. Kenapa kami Espas tidak dipanggil gitu sampai itu pelaporan yang kedua kali. Sampai sekarang ya begini. Apa jangan-jangan Komnas HAM bilang apa sih emak Espas sih mau ngapain sih terima-terima dia buang-buang waktu Nah, takutnya seperti itu. Tapi itu kan nggak boleh gitu loh Pak. Ini suara mama Indonesia loh Pak. Espas ada di 34 provinsi loh Pak, hati-hati loh. Oh iya? Banyak banget ya? Iya. Kira-kira jumlah emak-emaknya berapa banyak di Espas ini? Banyak sekali. Ada Pak. 1000 orang nggak? Kalau masukin dalam satu provinsi, dalam satu nasional ya lebih 1000 ya? lebih. Di Jakarta aja sama Jabodetabek aja udah lebih 1000. Emak-emak kan lebih baik ngurus rumah, ngurus dapur, suami, Itu anak-anak, dulu. kenapa ribet-ribet begini? Itu dulu. Salah tuh. Salahnya gimana? Salah. Emak-emak itu harus melek politik. Terus? Harus peduli kondisi negeri. Emang kalau nggak melek politik kenapa? Ya sayang, soalnya generasi-generasi ini lahir dari kita gitu loh. Oke, sebagai penutup, jadi apa harapan Espas terhadap satu dari pada Komnas HAM, apa masih pengen ditemuin, apa udah organik aja lupain aja itu nggak jelas juga Komnas HAM atau bagaimana? Harapan dari kami Kepada Komnas HAM dulu. kepada Komnas HAM, Bapak-bapak komisioner Komnas HAM yang terhormat, mohon banget supaya kasus meninggalnya ya tewasnya 6 Laskar FPI itu tolong jangan ditutup, jangan ditutup-tutupi gitu, dibuka gitu loh supaya kepercayaan masyarakat itu tumbuh lagi terhadap Komnas HAM. Jadilah lembaga yang independen, lembaga yang jujur, amanah. Itu aja sih. Terus kalau kepada penguasa sekarang yang bikin emak-emak pada kesel marah ini, apa harapannya?
Karena kita sebagai emak-emak itu sedih, di mana anak bangsa sudah terpecah. Sudah terpecah, ada cebong, ada kampret, ada padra. Itu kan nggak benar. Tolong banget, kita emak-emak ingin persatuan. Tolong banget bapak-bapak yang terhormat, ini merangkul kami emak-emak dan rakyat Indonesia untuk kembali bersatu. Janganlah bermusuhan, nggak baik, nggak elok. Itu aja sih keinginan kami dari Itu kepada emak-emak. pemerintah, khusus kepada Jokowi ada nggak permintaannya? Oh, kepada Bapak Jokowi, halo kami dari emak-emak. Halo ya, ganti tangannya. Halo. Halo, Bapak Jokowi yang terhormat, Presiden Republik Indonesia. Mohon apabila kami bersuara, emak-emak bersuara, turun demo, tolong jangan Represif. jangan represif. Polisi Apalagi sampai dibanting juga. ya kemarin ya polisi. Ya, dan tolong suara rakyat didengarkan. Coba dirangkul kalau rakyat tidak minta apa-apa Pak gitu. Nggak ada permintaan Jokowi mundur gitu? Itu kayaknya 3 periode tidak ada ya Pak ya. Cukup 2 periode karena 3 periode itu sebenarnya sudah melanggar amandemen UUD. Jadi tunggu sampai 45. 2024? Ya. Oh, nggak progresif kalau gitu mama. Udah 2 periode cukup ya Pak ya, karena masih ada apa namanya. Ya wes kalau gitu itu nggak apa-apa aspirasi, saya nggak boleh menggiri-giri atau memaksakan nggak apa-apa. Dan saya kira beberapa perhatian saya lebih mau highlight kepada Komnas HAM, jadilah lembaga yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu memastikan bahwa penegakan HAM terjadi, memastikan bahwa tidak ada pelanggaran HAM apalagi oleh aparat negara gitu ya, Dewi ya. Iya, benar. Oke, salam buat teman-teman mama yang lainnya, tetap semangat. Bayangkan lah, atasnya merah, bawahnya putih nih, jilbabnya merah, bawahnya putih, merah putih banget mama ya. Terakhir, Ya. jangan lelah untuk berjuang Mak, karena apa? Indonesia butuh mak-mak. Mantap. Oke, saya Edi Mulyadi, Kapten. Dan Assalamualaikum saya Dewi Herawati. warahmatullahi wabarakatuh. Dan